Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nurul Safi Al-Azizi, and welcome back to my video. Jadi, di video kali ini, yang mana channel YouTube aku itu isinya adalah berbagai tugas-tugas selama masa perkuliahan. Jadi, kali ini tugasnya adalah tugas dari mata kuliah Pancasila, seperti judulnya. Identifikasi penerapan Pancasila, mata kuliah Pancasila. Lebih detail, tugasnya adalah tentang kita yang harus diminta untuk mengamati em, kegiatan atau praktik etika nilai-nilai Pancasila di daerah sekitar atau domisili masing-masing. So, where is it? Where is my domisiliku di mana nih? Domisiliku adalah di Kota Gresik, tepatnya di Kecamatan Benjang, Desa Jatirembe. Jadi, di desa yang sudah aku tinggali selama sekitar 21 tahun ini, aku akan menceritakan mengenai dua kegiatan utama yang menurut aku sangat amat berkesan dan em, ini tuh Pancasila banget, menerapkan etika Pancasila banget dan kegiatan tentunya yang kegiatan terpuji ya teman-teman, bukan suatu pelanggaran, tapi pengamalan atau penerapan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan ada dua kegiatan, yang mana dua kegiatan itu mencerminkan masing-masing satu nilai atau satu sila Pancasila. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan yang namanya adalah Haul Akbar atau kita biasanya sering juga menyebutnya dengan Khol Akbar. Mungkin teman-teman bakalan bertanya-tanya dan cukup asing dengan kosakata ini Haul Akbar atau Khol Akbar. Jadi Haul Akbar atau Khol Akbar ini adalah suatu kegiatan di mana masyarakat di desaku, di desa Jatirembe ini, kami berbondong-bondong untuk ke masjid desa atau masjid yang tadi ada di foto awal, yaitu Masjid Nahdlatul Ulama Baitul Muqarrabin Jatirembe, untuk melakukan istighosah dan doa bersama, meminta untuk kemakmuran desa, keselamatan warga sekitar, dan juga untuk mendoakan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga kami yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kegiatan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali sebagai bukti bahwasannya kami ini bersyukur kepada apa yang telah diberikan Allah kepada kami. For your information, di desaku ini mayoritas atau bahkan semuanya itu beragama Islam. Jadi selama 21 tahun aku tinggal di sini belum pernah bertemu dengan warga setempat atau warga desa Jatirembe ini yang memiliki agama selain Islam. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering kali kami peringati adalah kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh agama Islam. Salah satunya adalah ini. Sebetulnya ini adalah bukan suatu kegiatan peringatan hari keagamaan, namun suatu bentuk rasa syukur yang kami bawa, yang masyarakat Jatirembe bawa ke ke ranah agama mereka masing-masing atau ranah agama kami yaitu Islam sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kami. Selain itu, kalau teman-teman curious bisa di tap-tap Instagramnya, bisa dilihat ini ada remaja masjid miliknya Jatirembe. Ini di dalamnya menjelaskan berbagai kegiatan-kegiatan, memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di desa kami atau di desa Jatirembe yang berhubungan dengan eh, kegiatan keagamaan atau berhubungan dengan Islam, yaitu ngaji bersama. Di sini ada ngaso, namanya ngaji santuy. Kemudian ada namanya ziba atau dibaan, kalau kami nyebutnya itu dibaan, sangat kental Jawanya ya. Kemudian gibaan ini tidak hanya dilakukan bersama-sama di masjid oleh pemuda-pemudi, tapi di tiap RT RW kami kan memiliki musola dan di situ biasanya ibu-ibu juga rutin melakukan yang namanya gibaan. Namun 1 minggu sekali, namun berbeda hari di tiap RT RW tergantung dengan kesepakatan bersama masyarakat. Jadi setiap liburan, seringkali setiap malam
diisi dengan lantunan-lantunan sholawat kepada Nabi, eh, entah itu berasal dari masjid yang dilakukan oleh remaja-remaja masjid atau pemuda-pemudi di Desa Jatirembe maupun dari musola-musola dari berbagai RT RW atau di sini kami menyebutnya gang, yang mana ibu-ibu di RT atau RW tersebut yang mengadakan rutinan tersebut. Kegiatan ini, yaitu Haul Akbar maupun Haul Akbar atau Dibaan dan ngaji bersama ini merupakan salah satu cerminan penerapan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan ketaatan warga masyarakat Desa Jatirembe ini terhadap agama yang mereka peluk secara resmi, yaitu agama Islam, dengan turut merayakan, turut menjadi bagian dari setiap kegiatan, bahkan mengadakan kegiatan yang menunjukkan dan memperkuat eksistensi agama Islam itu di Desa Jatirembe ini sendiri. Selanjutnya, kegiatan yang kedua. Mungkin ini kosakatanya bakalan nggak begitu asing buat teman-teman yang berasal dari Jawa. Namanya adalah rewang. Jadi, mungkin masa teman-teman yang dari luar Jawa agak bingung. Apa rewang ini? Em, ini ngapain ibu-ibu kumpul masak-masak bareng ini ngapain? Di sini kami menyebutnya adalah rewang. Jadi rewang itu adalah kegiatan ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu sih, ada bapak-bapak pemuda-pemudi yang biasanya membantu eh, orang, masyarakat atau tetangga atau saudara dekat yang sedang memiliki kegiatan, baik itu kegiatan yang eh, happy kayak pernikahan, khitan, dan kegiatan-kegiatan ulang tahun dan kegiatan-kegiatan lainnya, atau kegiatan yang vibes-nya, bukan vibes-nya ya, kegiatan-kegiatan yang memang sedih seperti kayak meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi Desa Jatirembe akan membantu tanpa diminta, biasanya hanya diberitahu bahwasanya, oh saya besok em, mau ada kegiatan Bu, gitu. Nanti kami dengan kesadaran sendiri, dengan mungkin itu sudah terbiasa dan sudah menjadi hal turun-temurun, akan datang ke rumah orang yang memiliki acara tersebut, kemudian akan membantu, baik itu memasak, menyiapkan tenda, mempersiapkan peralatan, menyambut tamu, bahkan sampai selesai kegiatan dengan membersihkan rumah itu dengan sukarela tanpa diberikan apa ya, bayaran. Jadi hal ini akan mempererat hubungan persaudaraan antar kami semua, em, untuk bisa saling menguatkan kembali. Jadi di sini ada kata-kata what is event organizer? Widurewang bola. Jadi di sini bahkan event organizer atau kayak wedding organizer itu adalah suatu hal yang masih amat sangat jarang digunakan oleh masyarakat Desa Jatirembe eh, untuk atau ketika mereka memiliki suatu acara. Mungkin ini bisa dibilang suatu kemunduran atau ketelatan terhadap kemajuan yang ada ya. Tapi di lain hal, ada yang namanya rewang, yang mana rewang ini adalah suatu hal yang positif karena di dalamnya masyarakat atau orang-orang yang melakukan hal tersebut akan semakin erat hubungannya, saling menjaga silaturahminya, seperti itu. Jadi, kegiatan rewang itu tadi merupakan suatu penerapan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan sisi kemanusiaan dari masyarakat em, Jatirembe saat ketika saudara kita, baik itu saudara yang tidak sedarah seperti tetangga, yang kami anggap keluarga, yang ketika memiliki acara, baik itu acara yang bahagia maupun acara yang sedih seperti kematian, kami membantu mereka dengan setidaknya memberikan tenaga kami untuk bisa meringankan apa yang mereka tanggung, seperti untuk melakukan suatu acara itu pasti kan membutuhkan banyak dana. Dengan bantuan tenaga dari kami-kami ini, masyarakat-masyarakat atau tetangga-tangga lain, maka dana dan rasa tanggung jawab tersebut akan lebih ringan, seperti itu pun ketika adanya kematian maupun hal-hal sedih lain yang menimpa. Mungkin
itu penjelasan mengenai penerapan etika Pancasila di desa aku, Jatirembe. Teman-teman kalau penasaran boleh datang ke Jatirembe. Pasti dijamin setiap malam, nggak setiap malam juga sih. Pasti kalau satu minggu itu pasti ada satu malam di mana isinya nanti akan mendengar salawat lantunan-lantunan dari pemuda-pemudi, ibu-ibu di sini. Dan suaranya merdu sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak lagi penerapan-penerapan Pancasila yang secara tidak sadar mungkin kami lakukan. Dan itu merupakan penerapan Pancasila karena kami melakukannya bukan karena, ya, ini merupakan suatu hal yang berbuah dari Pancasila, tapi kami melakukannya karena suatu kebiasaan, karena suatu tradisi, dan suatu hal yang dianggap terpuji. Dan hal ini harus dipertahankan untuk generasi-generasi muda selanjutnya, tidak boleh sampai ditinggalkan karena suatu hal-hal ini tadi yang saya sebutkan atau yang aku sebutkan adalah suatu hal yang baik dan sudah merupakan penerapan Pancasila. Terima kasih, aku sampaikan. Terima kasih juga kepada Pak Boy yang sudah memberikan kami, teman-teman dari Pancasila 8 ini, tugas ini, sehingga kami bisa setidaknya tahu nih, di tempat tinggal kami itu ternyata sudah ada dan sudah diterapkan etika Pancasila tanpa kami sadari selama 21 tahun. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.